Konsep utama komunikasi dalam organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Pengaruh komunikasi terhadap perilaku organisasi. Wewenang formal seorang manajer menyebabkan timbulnya 3 peranan, yaitu peranan antarpersonal, di mana kedudukan sebagai kepala suatu unit organisasi membuat seorang manajer bertanggung jawab atas lancar tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Peranan informasi. Dalam peranannya, ia menerima dan menghimpun informasi penting dari luar untuk kemudian disebarkan kepada bawahannya. Peranan memutuskan. Seorang manajer memegang peran yang sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan di dalam organisasi. Dimensi-dimensi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi internal, yaitu proses penyampaian pesan antara anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi. Komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Bagaimana komunikasi terjadi? Komunikasi terjadi karena adanya penyampaian pesan dari komunikator kepada penerima pesan atau komunikan menggunakan berbagai media yang menghasilkan umpan balik atau feedback. Persepsi mengenai komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi dari suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun eksternal. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaan, hubungan, dan keterampilan atau skill. Definisi dan konsep kunci dari komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti. Definisi ini mengandung 7 konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, keadaan saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Pendekatan komunikasi organisasi. Pertama, pendekatan makro dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungan. Lalu, pendekatan mikro, pendekatan yang memfokuskan kepada komunikasi di dalam unit dan subunit pada organisasi. Dan yang terakhir adalah pendekatan individual, pendekatan yang berusaha kepada tingkah laku komunikasi individual di dalam organisasi.